Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 198, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, sebuah kendaraan hitam sedang melaju di jalan layang di kota Sangjiang. Dilihat dari posturnya, ia langsung menuju kota. Bodoh, kamu bahkan tidak bisa memandang rendah seseorang. Jika Nona Werlin bertanya tentang ini, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Seorang pria raksasa duduk di kopilot dan mengutuk dengan marah. Kakak, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Keluarga Hersa ingin menangkapnya, jadi kami tidak bisa menghentikannya begitu saja. Seorang pria berjas di barisan belakang berkata dengan ekspresi malu. Awalnya, dia bertanggung jawab untuk diam-diam mengamati Aiden Enzo, tetapi hari ini dia tiba-tiba menemukan bahwa Aiden Enzo dibawa pergi oleh keluarga Hersa, jadi dia buru-buru melapor ke kakak laki-lakinya, karena dia tidak berani memberitahu Nona Werlin. Di tengah malam, apa yang ingin dilakukan oleh tuan ketiga dari keluarga Hersa? Pria di kopilot itu terlihat tajam, tidak senang, dan sepertinya penuh dengan keluhan. Pria itu mengangkat telepon, memutar nomor, dan mengubah ekspresi hormatnya. Nona Werlin, Tuan Enzo telah ditangkap. Werlin Chu sedang mandi dengan nyaman. Dia segera bangkit dari bak mandi yang penuh dengan mawar, meregangkan kakinya yang panjang, dibungkus dengan handuk mandi, dan bertanya dengan wajah dingin, siapa yang menangkapnya? Keluarga Hersa di ibu kota, Victor Hersa, Han Sanyai. Kenapa? Werlin Chu berjalan ke arah lobi suite dengan langkahnya, dan mengeluarkan ponsel lain. Dikatakan bahwa itu karena cedera yang disengaja. Anda tahu bahwa Tuan Enzo memiliki beberapa konflik dengan putra kedua dari keluarga Hersa, Landen Hersa, dan saya mendengar bahwa Tuan Enzo bertanggung jawab atas pemerasan dan pemukulan anak tertua, putra keluarga Hersa terakhir kali. Hari ini ketika Victor Hersa tiba di Sangjiang pada malam hari, dia mengadakan jamuan makan dan membuat jebakan, dan bersama dengan Gabriel Ruiz dan Tuan Tier dari perusahaan Tianyao, dia ditangkap. Kami bergegas ke sana sekarang. Pria di kopilot tampak hormat dan nadanya meminta maaf, takut menelepon. Wanita ketiga di ujung sana kesal, jadi dia memecat mereka. Werlin Chu merenung sejenak, dan berkata, mengerti, temukan cara untuk menahan mereka ketika Anda tiba, dan saya akan ke sana sebentar lagi. Setelah menutup telepon, Werlin Chu mengerutkan kening, dan melihat ke arah ponsel lain di tangannya. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan berkata, keluarga Hersa ini, apakah kamu tidak ingin hidup? Setelah itu, dia mengambil ponsel dan berjalan ke jendela, meletakkannya di dadanya, dan memutar nomor, dengan suara penuh nada perintah, periksa perusahaan Tianyao dan Victor Hersa secara menyeluruh untuk saya, dan kirimkan semua bukti dalam waktu setengah jam. Juga, periksa semua dana dari keluarga Hersa di Sangjiang untukku. Victor Hersa baru saja selesai minum secangkir teh panas. Setelah memikirkannya, dia menelepon Tianlo Chero lagi. Tianlo ini, dia panik, melihat ide penelepon di teleponnya, sedikit mengernyit, dan menatap Aiden Enzo lagi. Ayo, lebih baik biarkan dia datang juga, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan tidak secara langsung. Aiden Enzo tersenyum. Pria yang terlihat besar dan kasar ini agak pengecut, meskipun ini adalah wilayahnya, dia berperilaku seolah-olah melakukan kejahatan. Tianlo melirik ke dinding kaca, dan terdengar suara, ambil, dari headset di telinganya. Lalu dia menekan tombol jawab, dan suara Victor Hersa terdengar sekaligus, dengan sedikit ketidaksabaran. Tianlo, berapa lama kamu akan menyelesaikannya? Sudah lama sekali. Tuan ketiga, aku benar-benar menemui beberapa kesulitan di sini. Berkata dengan nada gagap, kesulitan apa? Anda adalah pejabat urusan luar negeri senior keluarga Hersa saya. Anda baru saja menangkap seseorang. Kesulitan apa yang dapat Anda temui? Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, saya pikir Anda tidak membutuhkan bekerja di keluarga Hersa saya. Ketika Victor Hersa mendengar bahwa dia belum menyelesaikannya, dia tiba-tiba merasa marah, dan mau tidak mau menyalahkan Tianlo, orang ini benar-benar melakukannya, lebih dari gagal.
Itu benar, Tuan Ketiga, sangat sulit di sini. Kenapa tidak, kamu datang ke sini sendiri? Suara Tianlo Chero menjadi semakin bergetar. Aku akan pergi ke sana. Apa gunanya kamu? Victor Hersa menjadi marah ketika mendengar ini. Dia adalah Tuan Ketiga dari keluarga Hersa, jadi dia ingin pergi ke sana sendiri. Jadi apa yang Anda lakukan urusan luar negeri tingkat tinggi Anda? Bodoh. Tuan Ketiga, ini, kamu benar-benar harus datang ke sini secara pribadi. Tianlo Chero ingin terus berbicara, tetapi disela oleh Victor Hersa. Tianlo Chero, aku akan memberitahumu, aku akan memberimu 1 jam lagi, jika belum, Anda hanya menunggu untuk dikeluarkan dari keluarga Hersa. Setelah selesai berbicara, Victor Hersa menutup telepon dengan marah. Mendengarkan nada sibuk di telepon, dia memandang Aiden Enzo tanpa daya, seolah bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Aiden Enzo tampaknya adalah kakak laki-lakinya. Sambil sedikit tersenyum, Aiden Enzo berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu saja." Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang ditunggu Aiden Enzo, dan dia sedikit bingung. Namun, tuannya berkata bahwa dia harus menunggu, jadi dia harus menunggu bersamanya. Selain itu, Bernard Thier di luar tetap diam, yang juga membuatnya sangat cemas. Bernard Thier berdiri di belakang dinding kaca, melipat tangannya dan menatap Aiden Enzo di dalam dengan setengah tersenyum. Orang ini, biarkan dia melarikan diri terakhir kali, tidak peduli kali ini, dia harus memerasnya, lalu membuangnya ke sungai. Tidak mungkin, Tuan Gabriel meminta untuk melakukan ini. Dan di bawah malam saat ini, kendaraan hitam itu melesat ke kompleks pribadi keluarga Hersa di Sanjiang seperti aliran cahaya, tanpa berhenti sama sekali. Penjaga keamanan di pintu bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan dikejutkan oleh angin dingin yang bercucuran keringat dingin. Kecepatan mobil sangat cepat sehingga plat nomornya tidak terlihat jelas. Kendaraan itu sangat sembrono, dan langsung menuju kompleks, sehingga terlihat bahwa pengemudi sedang mencari kematian atau sedang terburu-buru. Setelah tertegun selama beberapa menit, para satpam menyadari bahwa itu bukan mobil keluarga Hersa, atau apakah itu masuk secara paksa ke dalam kompleks keluarga Hersa. Sebelum mobil berhenti, pintunya dibuka, dan beberapa orang melompat keluar. Ini adalah kediaman pribadi keluarga Hersa di ibu kota. Siapa kamu? Membobol kompleks keluarga Hersa di malam hari hanya main-main. Tangkap mereka semua, teriak penjaga keamanan. Aku mencarimu untuk bertanggung jawab. Marcio berdiri di depan, dengan punggung besar, dia tampak seperti seorang pembunuh. Terlebih lagi, dengan pakaian mereka, beberapa satpam saling memandang dengan cemas. Petugas keamanan melihatnya, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan sejenak, tunggu. Setelah berbicara, dia berlari masuk. Bernard Thier masih berbicara dengan bawahannya, ketika seorang penjaga keamanan masuk dan berkata, "Kakak, sekelompok orang keluar, dan mereka ingin menemui pemimpin." Bernard Thier mengerutkan kening, dan berkata, "Itu, akhirnya di sini." Setelah berbicara, Bernard Thier memimpin beberapa anak buahnya keluar dari gedung, melihat postur di pintu, alisnya marah, dan berteriak pada orang-orang itu, "Aku berkata siapa kamu, mendobrak seperti ini, apakah kamu meremehkan keluarga Hersa? Tangkap mereka semua." Seorang pria berjas di belakang Marcio melirik Bernard Thier dan berkata sambil mencibir, "Pria yang dibesarkan oleh keluarga Hersa benar-benar pria berkepala babi. Jika dia mati, dia tidak akan tahu." Bernard Thier mengerutkan kening, dan berkata dengan senyum dingin, "Aku bukan dari keluarga Hersa, tapi menurutmu siapa yang sekarat? Huiro, jangan ucapkan sepatah kata pun, kita di sini bukan untuk membuat masalah." Pada saat ini, Brother Marcio berdiri, berjalan ke arah Bernard Thier, menatap wajahnya, dan berkata, "Kakak Bernard Thier, kan?" "Halo," Bernard Thier berkata dengan dingin, "kamu kenal aku?" Bernard Thier mengerutkan kening dengan keras, dan berteriak, "Siapa kamu? Jika kamu ingin melepaskannya, kamu akan melepaskannya. Ini adalah rumah pribadi keluarga Hersa, bukan kompleksmu. Selain itu, kualifikasi apa kamu biarkan saya membebaskan orang yang saya tangkap?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.